namanya kalau bahasa dulu itu Langkana ya, istana atau Salasa. Nah kalau di situ sebenarnya itu istana Arum Palaka secara umum. Kalau kita berbicara Arum Palaka adalah sebuah jabatan. Nah, dan kerajaan Palaka merupakan sebuah kerajaan tua yang jauh sebelum kerajaan Bone muncul. Walaupun mungkin ada kerajaan di wilayah Bone yang seumur, tapi waktu itu dia belum melebur menjadi koalisi menjadi kerajaan Bone. Nah, namun sebelumnya Arum Palaka sudah eksis, kerajaan Palaka sudah eksis menjadi sebuah kerajaan. Kalau tidak salah kita lihat silsilah itu ada sudah 7 generasi, mulai lepat tinggi, lepat tikan sampai ke ya mulai dari menurungi Babawai menikahi menurungi Cempalagi sampai ke generasi lepat tikan itu sebenarnya kurang kalau tidak salah ada selama 7 generasi. Jadi 7 generasi sebelum adanya kerajaan Bone. Nanti generasi ke-7 kalau tidak salah barulah interaksi, ada hubungan antara Bone dengan Palaka. Di mana Wepatan Rawanua, putri dari para Bone pertama menurut kematian itu dinikahi oleh Patike, Raja Palaka. Dari situlah hubungan kekerabatan antara Bone dengan Palaka. Nah, dipererat lagi di mana Puantara Seruk Kalam Tulua hasil pernikahan ini dinobatkan menjadi Raja Bone ketiga dan mempersatukan Palaka dengan Bone. Nah, Pasiatai, Palaka, Bone. Dan itu juga lah awal mula ada pasar Palaka dipindahkan ke Bone. Jadi, nah disitulah secara turun-temurun siapa lagi menjadi Arum di Palaka, dia lagi yang menjadi yang menduduki tempat tersebut atau menempati tempat tersebut. Nah, sampai turun-temurun entah Raja Palaka keberapa akhirnya situs tersebut hancur seperti sekarang. Tapi kita masih dapat bahwa Arum Palaka terakhir itu Singkaruruka kan, Singkaruruka Arum Palaka terakhir. Beliau masih di sana dan dilantik menjadi Arum Palaka di Tanah Bangka sana sebelum menjadi Arum Pono. Kemudian hari setelah Selbestur 1928 dibentuk pemerintahan Bone baru, Arum Palaka, status Arum Palaka sudah dihapus, yang ada Sulewatan Palaka. Jadi mungkin sebelum Selbestur status Sulewatan Palaka sudah ada atau Madangan Palaka sudah ada. Nah, tapi saat Selbestur dibentuk kembali, Bone dibentuk kembali, jabatan Arum Palaka sudah hapus atau ditiadakan sama sekali. Ya ada cuma itu Sulewatang, Petemak dan Palaka dan Petepak Bicara Palaka. Situsnya sudah tidak situ lagi rumah dinasnya, pindah bergeser ke Awak Pasaran kalau sekarang, dekat daripada Tanah Bangka yang di depan kantor camat masuk ke sebelah kanan. Tahun berapa itu terjadi musibah kebakaran, akhirnya Soraja Palaka dari tempat Sulewatang itu dilalap si Jago Merah. Jadi sekarang masih ada bekasnya, bekas tempat asal raja terakhir, bukan Alangkana. Nah, itu tempat Sulewatan Palaka yang di atas gunung itu, yang di bukit itu Bulu Tempe, yang di atas jembatan sebelah barat jembatan itu tadi yang kita cerita pertama itu Istana Palaka. Yang tadi setelah Selbestur itu Soraja Palaka yang menempatkan Sulewatan Palaka itu. Yang di Awak Pasaran. Awak Pasaran. Jadi 2 situs di sana, satu situs Langkana Palaka Salasa, satu Soraja Palaka ya. Salasa ya. Setelah suksesi Bongaya, tampillah Bone sebagai konselir. Bone da Koninder Bugis da Tutungkan dan Tanauji. Dalam perjanjian itu pembagian kekuasaan politik di Sulawesi Selatan, bahwa setiap raja-raja yang ingin masuk menghadap Tomarajaya di Rotterdam itu harus mengambil izin atau harus melakukan diri kepada Arum Pone waktu itu yang berkedudukan di Bontoala, yakni Arum Palaka. Dan ini menjadi aturan main bahwa Bone sebagai konselir merupakan tempat pertama, pelaporan pertama semua raja-raja yang ingin masuk ke benteng Rotterdam. Jadi Puatpa itu lebih banyak menetap di Bontoala. Terkadang ada konflik politik antara
Arumpone, Arumpalaka dalam hal ini kita melampai kemana dengan Tomarajaya atau gubernur yang ada di Rotterdam terkadang konflik politik, akhirnya Kuata meninggalkan Bontoala masuk ke Bone. Jadi ada beberapa kisah kalau kita baca di buku warisan Arumpalaka, ada beberapa kali ada konflik politik antara Bontoala dalam hal ini Kuata atau melantai gimana dengan pejabat Belanda yang ada di Rotterdam. Yang biasanya jika terjadi begitu hal-hal begitu, Kuata memilih masuk ke Kalibata, Kuatampone untuk menenangkan diri. Nanti terkadang ada utusan yang datang menyetujui atau menerima tuntutan daripada Kuata ini, barulah beliau kembali ke Bontoala. Tapi yang paling mengambil peran di sini ini istrinya, Imangkawana Dentalele. Beliau sebagai diplomat sekaligus penasihat pribadi Kuata. Inilah yang sering mencairkan suasana jika ada kebuntuan hubungan antara Bontoala, istana Bontoala dengan Rotterdam. Jadi di sini merupakan gambaran bahwa kita tidak ditaktis antara antara Bone dengan VOC itu. Bone tidak status anak bapak, adik kakak, tidak. Kita setara dengan perjanjian itu bersisi koi Siatil 5 bahwa sepanjang selama matahari bersinar rembulan bercahaya, sepanjang itu persaudaraan Bone dengan Bone dengan VOC. Sepanjang tadi itu musuhnya komponi Bone, Balinda Bone komponi, sepanjang aturan main dijalankan. Tapi seiring perjalanan waktu, VOC Belanda menampakkan perangnya sebenarnya dengan mengingkari perjanjian-perjanjian yang ada, pembagian kekuasaan politik. Akhirnya Bone juga tidak ingin menerima hal-hal tersebut. Akhirnya konflik sering terjadi antara Bontoala dengan Rotterdam. Akhirnya itu tadi ada beberapa kali insiden Kuata itu memilih masuk ke Bone sebagai bentuk protes terhadap Rotterdam atas itu tadi sikap yang sudah disepakati akhirnya diingkari. Nantilah ada kesepakatan kemudian barulah Kuata kembali dari Istana Palaka kembali ke Bontoala begitu. Mungkin setelah Rumpaan Bone 1905, Raja Palaka juga ikut terbengkalai, akhirnya hancur. Akhirnya itu tadi beralih beberapa kali berganti penanganan. Akhirnya seperti keadaan kita lihat, kan pernah juga di sana menjadi tambang kapur, pernah juga digarap sebagai kebun. Nah, yang paling mungkin yang paling rusaknya waktu itu tadi dijadikan tambang kapur, yang dimana waktu itu mungkin kita warga Bone atau warga Palaka waktu itu tidak berpikir ini tadi bahwa future yang akan datang kebangkitan budaya akan muncul, dan situs-situs seperti ini menjadi sebuah objek yang sangat-sangat vital buat kita, karena ini merupakan nadi juga bagi kerajaan Bone. Palaka itulah rendri jajana Bone. Apa iso pajung itu salah satunya Palaka ya. Rendri dejana Bone itu Palaka, rendri jatana Bone Cina, rendri dewana Bone Awampone, rendri dilona Bone Barebo. Jadi ini namanya iso pajung. Nah, di luar daripada ini adalah palili atau pasjajingan. Diajana Palaka orai ini sana, bukan diaja. Jadi kalau diaja Palaka, diajana Palaka. Jadi diajana Palaka orai ini sana.
jika pakai lagi lokal lorai itu berarti kita menuju di luar daripada wilayah Palaka. Setelah Palaka kemak lokal lo diaja berarti mak gangka Palaka. Maka orang makai lokal lo maniang lokal lo di atas mak gangka di atas Cina di atasnya Cina maniangnya sana lokal lo di awang mak gangka di awang pone di awang pone mana orangnya sana lokal lo lau dia lau barabo dia lau barabo alaunya sana. Jadi dia aja Palaka di atas Cina di lau barabo di awang pone. Inilah namanya isek pajung dan masing-masing memiliki bate. Nah Palaka itu tadi putih nokinona ayam jantan putih nokino di atas Cina teko itu maka buluara kalau buluara teko Awampone cepaga Mario barebo celak barampara inilah panji tamu inilah isek pajung bon yang biasa mendampingi sampah raja porong-porongnya itu tadi celak rebo baru kan tadi keempat lasaan panji utama. Nah salah satunya tadi Palaka. Jadi Palaka tidak bisa lepas atau tidak bisa dipisahkan dari sejarah Bon itu sendiri. Karena kalau kita melihat silsilah setiap raja setelah Seluk Karempulwa itu merupakan darah Palaka. Karena tadi kota Seluk yang menjadi turunan menjadi raja di kemudian hari di kerajaan Bone, bahkan menyebar di sisi selatan. Kalau kita melihat dari garis kota Makin Nagaul yang lapat tak mata nasi. Oke, sahabat jejak semuanya. Di sini kita melihat banyak lubang-lubang yang konon ini merupakan bekas tiang. Di sini ada begitu banyak lubang yang berbentuk segi empat. Ya, ini juga jadi cukup luas ya sahabat ya. Bahkan sampai di belakang sini ada. Wow.